Soroti peristiwa penganiayaan terhadap wartawan di Ketapang, Ketua PWK minta APH tidak tegas pelaku. Menyoroti tindakan kriminal melawan hukum oleh pelaku usaha kontraktor yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan, Ketua Umum Persatuan Wartawan Kalbar PWK angkat bicara. Viral pemberitaan adanya indikasi perbuatan melawan hukum, di mana terjadi kekerasan penganiayaan terhadap seorang jurnalis wartawan yang sedang melakukan tugas jurnalistik. Hal ini tidak bisa dipandang sepele, karena sudah menghambat tugas dan fungsi dari jurnalis ataupun wartawan. Jika sampai terjadi kekerasan atau intimidasi, dugaan kita ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan pekerjaan yang mereka lakukan. Kalau mereka bersih dan sesuai spesifikasi anggaran dan RAP, kenapa harus takut saat teman-teman melakukan pengawasan di lapangan? Ujar Ali Muhammad, Ketua Umum PWK melalui rilis tertulis yang disampaikan kepada tim media, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024 pagi. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ferry Lim itu mengatakan, apa yang terjadi yang dialami salah seorang wartawan di Ketapang adalah perbuatan yang melawan hukum. Karena itu dia meminta kepada APH agar menindak tegas para pelaku yang telah bermain hakim sendiri tanpa memikir dampaknya. Wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik dilindungi undang-undang, yang tidak boleh dihalangi ketika mencari, mengumpulkan dan menyebarkan sebuah informasi publik, apalagi sampai dianiaya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 4 bahwa pers nasional tidak boleh disensor, dibredel, atau dilarang untuk menyiarkan. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi, lanjut Ali. Ali menambahkan dalam perkara yang telah dialami wartawan saat melakukan investigasi tersebut, tidak lepas dari tanggung jawab pihak dinas selaku leading sektor, patut diduga ada peran pihak terkait sehingga pelaku tersulut emosi. Dikatakannya bahwa dalam mencari informasi wartawan juga melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ya, dalam hal ini pihak dinas selaku penanggung jawab, tidak bisa lepas tangan, karena ini adalah gawe mereka. Harusnya mereka memberikan informasi yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dugaan kita ada intervensi sehingga pelaku tersulut emosi. Ya, apa mau dikata, ibarat nasi sudah jadi bubur, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena korban tidak terima dan melaporkan ke APH. Konsekuensinya pasti ada. Perbuatan menghalangi tugas wartawan sudah melawan hukum sebagaimana bunyi Pasal 18 Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang pers. Pelaku dapat dipidana penjara 2 tahun dan denda hingga 500 juta rupiah, kata Ali. Ali berharap dalam menghadapi segala persoalan jangan mengedepankan emosi dan arogansi, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Janganlah semua diselesaikan dengan emosi dan arogansi, baiknya diselesaikan dengan musyawarah dan diskusi, tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Jangan ada lagi kejadian serupa, sudah tidak zamannya menyelesaikan masalah dengan kekerasan, tuturnya. Ali juga menghimbau, agar pada saat melaksanakan tugas kedepankan etika untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan. Kepada rekan-rekan wartawan, saat turun ke lapangan perhatikan juga etika agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena bagi kita tidak juga bisa semaunya karena ada aturan dan prosedur yang harus dijalankan, tutupnya. Sebelumnya, viral di pemberitaan berbagai media online terjadi penganiayaan terhadap wartawan Alasan News, bernama Teguh saat melakukan investigasi pada proyek pembangunan rumah dan kantor dinas di lingkungan Pemda Ketapang pada Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Sempat beredar video pemukulan yang dilakukan oleh salah satu pekerja terhadap Teguh. Perihal tersebut sudah dilaporkan ke Mapolres Ketapang pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Tim Berita Investigasi.com dari Ketapang mewartakan. Jangan lupa dukung terus channel kami, dengan subscribe, like dan share untuk mendapatkan berita-berita aktual dan terpercaya mengungkap fakta dengan data. Dalam segala persoalan, janganlah semua diselesaikan dengan emosi maupun dengan cara arogansi. Ada baiknya kan diselesaikan dengan musyawarah dan diskusi. Menurut saya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jangan ada lagi kejadian serupa seperti ini terhadap wartawan atau pemukulan. Nah, terkait hal-hal yang sering terjadi kita dengar, ya, adanya tindakan kriminalisasi ataupun tindakan kekerasan, penganiayaan terhadap wartawan, jangan sampai terjadi lagi. Dan
dalam hal ini saya juga menghimbau kepada teman-teman semua, rekan-rekan media, agar saat kita turun ke lapangan melaksanakan tugas dan fungsi kita, kedepankan kode etik. Ya. Etika kita kedepankan agar kita menghindari hal-hal kemungkinan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu, marilah kita menjalankan tugas kita lebih profesional. Kita juga harus menjaga kondusivitas di daerah. Kita harus mendukung program-program pemerintahan. Nah, namun kita jangan takut dan jangan segan apabila ada hal-hal yang menurut pandangan kita itu menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan prosedur. Jangan takut untuk mengkritik. Nah, tugas kita sebagai jurnalis atau wartawan ini hanya menyampaikan informasi. Ya, tidak ada hak kita untuk menghakimi atau kita menjustifikasi sesuatu yang menurut kita adalah salah. Karena untuk menghakimi itu adalah tugas pengadilan, bukan tugas seorang wartawan. Wartawan tugasnya hanya mencari, mengumpulkan informasi, kemudian menyebarkannya melalui tulisan. Mungkin seperti itu. Makasih. Kita sangat menyayangkan dengan adanya kejadian yang kriminalisasi terhadap rekan-rekan wartawan di lapangan ini. Karena wartawan kan melaksanakan tugas jurnalistik itu kan dilindungi undang-undang, yang tidak boleh dihalangi ketika mencari, mengumpulkan dan menyebarkan sebuah informasi publik, apalagi sampai dianiaya sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Ada pada pasal 4 bahwa pers nasional tidak boleh disensor, diberedel ataupun dilarang untuk menyiarkan suatu informasi. Karena untuk menjamin kemerdekaan pers, karena pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi. Nah, itu. Nah, kita sangat menyayangkan kejadian ini. Oleh karena itu, kita minta kepada APH untuk bertindak tegas, memproses hukum para oknum yang terlibat di dalam peristiwa menghalang-halangi tugas jurnalistik ataupun wartawan di dalam melaksanakan tugasnya. Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kasus ini akan kita kawal terus. Apabila kita dapati ada oknum-oknum yang bermain untuk sebuah keadilan hukum, maka kita tidak segan-segan untuk melaporkan siapapun oknumnya ke pihak yang berwenang. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan.